Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf dari kelas B20. Saya akan mempresentasikan akhlak tasawuf yang bertema akhlak yang muncul dari rukun iman. Yang pertama, pengaruh iman dalam diri seseorang. Iman sangat mempengaruhi kepribadian manusia, baik dalam hal kebaikan ataupun keburukan. Karena semakin melemah iman seseorang, maka akan semakin besar pula kesempatan untuk melakukan keburukan. Begitupun sebaliknya. Sebagai orang yang iman, kita harus mempertebal iman kita, menjauhkan diri dari segala kemaksiatan dengan berpegang teguh terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi, "Wa huwa ma'akum hina ma kuntum," yang artinya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi asalkan kita berpegang teguh terhadap firman Allah yang satu ini, maka insya Allah iman kita akan semakin kuat. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat kelima, "Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Yang artinya, sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Jadi dengan dasar firman Allah ini, kita akan selalu berhati-hati dan kita akan selalu merasa bahwa kita dijaga di dalam setiap langkah. Lanjut, kebaktian, ketakwaan, dan keimanan seseorang. Kebaktian dan ketakwaan adalah bentuk dari keimanan seseorang, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Namun perlu diketahui bahwasannya tidak cukup dengan keyakinan yang teguh, melainkan juga harus disertai dengan menjalankan syariatnya. Contoh seperti sholat, zakat, haji, dan lain-lain. Kenapa? Karena untuk mengimbangi bukan hanya keyakinan saja, melainkan kita juga harus mempeloporinya dengan syariat-syariat agama Islam yang sebagaimana telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan juga iman dan peneladanan Rasulullah SAW. Iman kepada Allah berarti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena iman akan menuntun kita untuk meneladani Rasulullah dengan akhlak yang baik dan mulia. Allah juga mewajibkan kita untuk meneladani Rasulullah SAW, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-7, yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Lanjut, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu contoh akhlak yang muncul dari rukun iman. Salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah ialah cinta dan membenci karena Allah SWT. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang mencintai dan membenci karena Allah serta memberi dan menahan, yakni tak memberi karena Allah, maka ia telah mencapai kesempurnaan iman. Itu diceritakan atau diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Lanjut, iman dan memberantas kemungkaran. Termasuk dari kesempurnaan iman ialah memberantas kemungkaran. Tingkatan dalam menjalankan nahyul munkar itu harus sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Bagaimana bunyinya? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, itu bila dia bisa. Kalau dia tidak bisa dengan tangannya, maka hendaklah dia ubah dengan lisannya, dengan perkataannya, dengan nasihatnya. Itu juga kalau dia bisa. Dan kalau dia tidak mampu dengan lisannya, maka dia harus ingkar dalam hatinya atas maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang." Dan itulah lemah-lemah iman. Lanjut, yang ketujuh, iman dan antusiasme terhadap hal-hal yang bermanfaat. Jadi kita di samping kita harus menjalankan syariat-syariat Islam, tahu cinta benci karena Allah, iman dan memberantas kemungkaran, kita juga harus antusias dalam hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena itu juga termasuk dari landasan kesempurnaan iman kita. Lanjut, yang ke-8, iman dan berkomitmen menjauhi perilaku buruk. Tidak cukup dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, melainkan kesempurnaan iman itu juga harus melewati komitmen untuk menjauhi perilaku buruk. Rasulullah bersabda, tidak dikatakan beriman orang pezina ketika berzina.
Tidak dikatakan beriman seorang pencuri ketika mencuri, dan tidak dikatakan beriman seorang peminum khamar ketika ia minumnya. Jadi bagaimana alhasil, kita harus berkomitmen untuk menjauhkan perilaku buruk tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan presentasi ini. Mohon maaf Bu dosen apabila ada kekurangan baik dari secara hal ataupun lisan. Saya pribadi mohon maaf bila ada kelebihan itu dari Allah SWT, setelah kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.